Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya menjelang siang untuk para mahasiswa jurusan atau prodi PGSD Universitas Nusa Putra Sukabumi. Kita bertemu lagi di sesi kedua dalam mata kuliah pedagogi, di mana pada hari ini kita akan berbicara atau kita akan belajar bersama tentang konsep dasar pedagogika. Ya. Diharapkan tujuan dari mata kuliah ini atau tujuan dari pembelajaran di minggu ini atau di hari ini adalah diharapkan Anda semua dapat menjelaskan kembali konsep dasar pedagogika. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan atau Anda semua diharapkan memahami makna pendidikan dalam arti khusus dan juga dalam arti luas. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami perbedaan antara mendidik, mengajar, dan melatih. Itu yang diharapkan di akhir perkuliahan ini. Definisi pedagogi yaitu berasal dari kata pedagogi. Ya, pedagogi itu berasal dari kata pedagogi bahasa Inggris itu. Ya. Kalau bahasa Yunaninya adalah paidos, ya, yang artinya adalah anak laki-laki, dan agogos adalah mengantar atau membimbing. Jadi pedagogi ini berarti pendidikan. Kalau pedagogik artinya adalah ilmu pendidikan. Nah, kalau pedagog itu artinya adalah pendidik, begitu. Nah, oleh karena itu pedagogi berarti membantu anak laki-laki, itu terjadi pada zaman Yunani kuno dulu, yang pekerjaannya mengantarkan anak, ya anak majikannya ke sekolah, begitu. Ya, itu pedagogi. Nah, definisi pedagogi ya, yang kita pahami sekarang ini adalah secara kiasan pedagogi itu adalah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup, ya, tujuan hidup tertentu, begitu. Nah, menurut Profesor Dr. J. Hupel, orang Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak kemana? Ke arah tujuan tertentu, ya, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Ya, itu adalah menurut ahli orang Belanda tersebut. Jadi pedagogik adalah ilmu tentang mendidik anak. Ya, itu pedagogik. Kalau mendidik orang dewasa beda lagi, namanya andragogi. Ya. Nah, definisi pedagogik ini kalau kita lihat menurut Langfeld, ya, pedagogik itu tidak sama dengan pedagogi. Pedagogik tidak sama dengan pedagogi. Pedagogik adalah ilmu pendidikan, ya, lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Kalau pedagogi adalah pendidikan yang lebih menekankan pada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Itu kalau dari definisinya. Selanjutnya, pedagogi merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Juga pedagogi merupakan teori, ya, pendidikan anak. Begitu juga guru harus mengembangkan keterampilan anak, keterampilan hidup di masyarakat sehingga ia mampu untuk menghadapi segala permasalahan hidupnya. Oleh karena itu kita lihat bahwa pendidikan dalam arti khusus, ya, dalam arti khusus menurut Langfeld tadi mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tingkat kedewasaan. Jadi yang mendidik adalah orang dewasa, yang dididik adalah orang yang belum dewasa agar mencapai tingkat kedewasaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi boleh dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu adalah memanusiakan manusia sesuai dengan kodrat manusia, kodrat alamnya. Nah, itu secara khusus, ya. Nah, kemudian secara khusus juga
hanya dibatasi sebagai usaha orang. Ini kalau pengertian secara khusus ini. Usaha orang dewasa yang membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya, itu arti khusus. Ya. Pendidikan dalam arti khusus ini juga menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat kepada lingkungan keluarga dalam arti tanggung jawab keluarga. Jadi kita tahu bahwa pendidikan itu adalah memang berawal dari keluarga. Ya, karena keluarga merupakan madrasatul ula, pendidikan awal. Nah, ada lagi menurut ahli ini, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental, ya, secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Itu pengertian secara sempit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas dikemukakan oleh seorang ahli bernama Henderson. Ya, tahun 1959 mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu, ya, dengan lingkungan sosial, juga lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat, ya, sejak manusia itu lahir. Jadi pendidikan itu memang sejak lahir sudah dimulai begitu. Sampai kapan? Tidak ada batas waktu, kecuali sampai liang lahat. Makanya dikatakan tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Kalau dalam Islam begitu. Ya. Lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Itu adalah dalam arti luas, ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah pengertian di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian kita lanjutkan manfaat ilmu pendidikan sebagai teori. Ya. Pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan yang akan dicapai. Ya, itu pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk menghindari atau sekurang-kurangnya mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek. Karena dengan memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Walaupun teori tersebut bukan suatu resep yang memang jitu. Jadi memang pendidikan ini ada ilmunya, ya. Tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melakukan proses pendidikan. Artinya mesti ada yang dipenuhi, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dalam proses pendidikan. Itu yang harus diketahui pada sesi kedua ini, sehingga Anda semua bisa mengetahui, ya, mata kuliah pedagogi ini sebagai dasar pengetahuan kita dalam melakukan proses pendidikan atau proses mengajar nanti ketika Anda sudah diterjunkan sebagai pendidik di sekolah. Demikian pertemuan kedua ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.